Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sudah hadir. Saya aktifkan suaranya dulu ya. Terima kasih sudah hadir di kelas 10 ini untuk mata kuliah perencanaan dan konstruksi mesin. Pembahasan kali ini sesuai di judul ada terkait dengan DFMA, Design for Manufacturing and Assembly. Jika melihat dari struktur pertemuan secara keseluruhan, ini lanjutan dari yang kemarin terkait pembahasan proses selection. Proses selection yang harus direncanakan pada proses perancangan. Yang selanjutnya ini DFMA ya, Design for Manufacturing and Assembly. Terus kemudian pada dasarnya sesuai judul di sini Design for X-nya di sini yang dimaksud bukan hanya manufacturing dan assembling sebetulnya. Di dalamnya juga berisi ada DFE, terus kemudian ada Design for value, design for cost di sini. Nah, kurang lebih seperti ini. Setidaknya ada banyak sekali pertimbangan. Nah, dari 1 sampai 8 ini yang dimaksud bahwa dalam pertanyaan yang sebelumnya yang diajukan oleh Ibnu misalnya, bahwa dalam proses desain bukan hanya luarannya berupa gambar 2 dimensi atau 3 dimensi atau gambar explode misalnya, itu bukan hanya itu. Tapi di dalamnya harus juga merencanakan bahwa yang akan digunakan itu membutuhkan biaya berapa. Terus kemudian nilai dari produknya atau dari rancangannya itu seperti apa. Apakah dapat atau mampu untuk dimanufaktur atau tidak. Atau kalau misalnya mampu atau mempermudah untuk di proses perakitan. Terus bagaimana pada saat penggunaannya, reliability. Terus dari yang didesain tersebut sama nanti di pengujian, apa yang akan diuji. Seperti kalian kalau misalnya rancangan sasis misalnya, sasis pada rangka mobil listrik misalnya untuk KMLI. Nah, untuk mobil listrik di KMLI itu kalian harus lakukan tesnya. Kalau misalnya yang dilakukan pada sasisnya itu misalnya untuk menahan pembebanan secara dinamis pada saat penggunaannya, maka ujinya harus uji apa? Kalau misalnya uji simulasi, apakah uji struktur, apakah misalnya harus di meshing dulu, apakah nanti akan mengalami deformasi. Nah, itu kalau misalnya menggunakan simulasi. Terus tesnya juga sudah diketahui di dalam desain itu. Kalau misalnya tes secara merusak, akan dilakukan tes apa? Apakah tensile strength, apa hardness, atau misalnya bending, atau misalnya berupa tes fatigue, misalnya tes kelelahan. Itu harus ditentukan. Jadi bahwa oke, kita lanjut dulu. Nomor 7 di sini ada design for measure. Jadi yang tadinya dites itu sudah jelas akan dicek jika diangkakan akan menjadi apa. Kalau misalnya kehalusan permukaan muncul RA, surface roughness. Kalau misalnya muncul tensile muncul diagram tensile strength misalnya. Itu muncul angka yang akan jadi kalau tolak ukurnya. Terus sama tadi misalnya pengujian impact atau pengujian crash test, nah itu kan ada acuannya. Itu sampai seangka mana yang dianggap aman crash testnya, tidak melukai si pengemudi. Terus yang terakhir juga ada design for environment atau mendesain yang sekarang sudah banyak yang menjadi kecenderungan atau pertimbangan pada saat proses desain adalah kita eco green atau istilahnya eco design. Misalnya kita eco car misalnya. Sekarang udah seperti itu. Misalnya baik itu perubahan dari perubahan dari bahan bakarnya, environmentnya, misalnya yang tadinya bahan bakar fosil jadi bahan bakar listrik, kemudian bakar listrik menjadi hidrogen. Hidrogen misalnya sekarang muncul lagi jadi bahan bakarnya plug-in misalnya hybrid, plug-in hybrid. Itu dari bahan bakar. Terus juga ada karena kecenderungan lingkungan ada apa? Kalau kalian lihat di bis itu kan ada Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 kalau nggak salah. Nah, itu menunjukkan bahwa tingkat emisi yang dikeluarkan oleh kendaraan itu semakin tinggi, itu standarnya makin naik. Berarti dia semakin mengeluarkan emisi yang lebih sedikit. Kalau zaman dulu mobil bus pakai solar atau pakai bahan bakar bensin, solar sih banyaknya. Itu sampai mengepul. Sekarang
sudah tidak lagi, walaupun pakai solar dia udah lebih ramah. Terus kemudian environment berikutnya dari bahan bakar, dari emisi, ada juga langsung dari pengereman. Sekarang pengereman udah pengereman berupa hybrid dan terintegrasi. Ada yang setiap pengereman dikonversikan menjadi listrik. Terus ada juga misalnya setiap pengereman itu tidak memerlukan tidak mengurangi akselerasi misalnya. Atau misalnya yang dari sifat berkendara yang tadinya rem gas yang jadi boros sekarang lebih jadi sudah terprogram. Kalau misalnya lihat di mobil-mobil sekarang ada fitur eco, jadi untuk akselerasi dan deselerasinya dia sudah terprogram, jadi tidak terlalu banyak memakan bahan bakar. Itu jadi di sini menunjukkan bahwa dalam proses desain, dalam proses merancang itu bukan cuma gambar outputnya, tapi setidaknya ada 8 hal yang perlu dimasukkan. Biaya, nilainya, kemudahan atau misalnya mempermudah untuk dimanufaktur, assembling untuk perakitan, reliability untuk misalnya penggunaannya, tes akan dites seperti apa, misalnya hal apa yang diukur, environment menjadi terhadap lingkungan. Nah, yang akan dibahas sekarang adalah design for manufacturing dan design for assembly, DFMA. Jadi sebetulnya DFMA itu adalah gabungan antara dua jenis, yaitu design for manufacture dan design for assembly. Di sini sebetulnya ada dua. Nah, secara definisi, design for manufacture tadi sudah dijelaskan. Bagaimana kita membuat sebuah desain itu sudah teruji dan mampu diprediksi kita akan menggunakan proses produksi apa tadi. Misalnya kita akan menggunakan proses selection tadi. Proses selection harus muncul. Apakah desain yang saya buat itu misalnya tadi menggunakan tapping. Apakah menggunakan proses tapping tersebut bisa atau tidak? Jangan-jangan sudutnya susah untuk melakukan proses tapping. Atau misalnya ternyata kedalamannya berbelok, itu nggak bisa pakai proses tapping. Kalau misalnya tidak bisa pakai proses tapping, direncanakan alternatifnya apa selain menggunakan proses itu. Itu untuk manufaktur. Terus kemudian untuk mempermudah dan mempersingkat waktu dari cycle time dari proses manufaktur atau proses produksinya juga masuk ke kategori desain for manufaktur. Kalau misalnya desain for assembling itu lebih ke mana yang lebih efisien menggunakan perakitannya, apa perakitan menggunakan permanen atau non permanen, apakah perakitan yang menggunakan tadi yang sebelumnya saya jelaskan menggunakan fasteners atau menggunakan pengelasan atau misalnya menggunakan bolt atau misalnya screw atau misalnya menggunakan adhesif ya berupa cairan seperti lem. Itu menjadi pertimbangan. Terus kemudian dari yang hal seperti itu apakah nanti ngaruh nggak ke waktu waktu perakitan nih. Proses manufakturnya cepat, ternyata proses perakitannya lama 1 jam. Itu kan akan costly ya, akan mengeluarkan biaya yang cukup banyak. Desain for assembling, jadi lebih ke proses perakitan mana yang cocok, penyambungan mana yang cocok, terus kemudian apakah sudah cukup mampu untuk menekan cycle time dan menekan biaya yang lain. Itu proses assembling. Apakah cocok untuk hal-hal yang desain-desain yang lainnya. Oke, kita lanjut. Desain for manufacturing. Nah, di sini setidaknya ada 6 hal di sini. Kalau menurut bukunya Dieter, bahwa yang pertama desain manufacturing adalah sebetulnya kita dapat mengestimasi proses produksi atau proses manufaktur mana atau seperti apa yang akan digunakan. Kita dapat mengestimasi prosesnya. Prosesnya apa saja. Gitu. Jadi tadi kalau misalnya menggunakan casting yang seperti casting yang mana? Kualitas apa yang dikerjakan, apa yang dikejar? Kalau misalnya kehalusan permukaan kah? Atau misalnya kemampuan untuk memproduksi banyak kah? Atau yang lain? Terus yang kedua tadi estimasi untuk biaya produksi. Jadi bukan hanya cycle time yang diturunkan, bukan hanya untuk kecocokan proses produksi dengan produk akhir, tapi juga biaya yang dihasilkan jika saya menggunakan proses A, pertimbangannya apa? Bisa dibuat menggunakan 3 proses. Nah, kemudian ketiga proses ini mana yang misalnya biaya yang lebih ekonomis tapi tidak mengurangi kualitas atau tidak mengurangi kecepatannya misalnya. Yang ketiga mengurangi biaya komponen. Nah, itu jangan sampai di manufaktur ternyata dibuat satu komponen itu terdiri dari 4 bagian.
Nah, itu padahal kalau didesain itu bisa kita buat menggunakan dua atau satu produk komponen dengan satu proses. Nah, sekarang ada kan, ada yang banyak proses, misalnya harus melalui proses macam-macam nih. Ada prosesnya blanking, terus masuk ke proses kedua ada proses welding, udah welding ke flattening, ke proses bubut. Nah, itu udah 4 proses. Nah, ternyata bisa kita lakukan itu cuma 2 proses blanking, termasuk ke dalam kategori stamping ya. Dia satu mesin bisa 2 proses sekaligus, dan yang berikutnya adalah proses yang kedua sekaligus di proses bubut untuk proses gabungan tadi, misalnya drilling dengan proses bubutnya. Jadi itu bisa untuk mempres itu. Nah, untuk proses yang berikutnya di sini untuk assembling ya sudah saya jelaskan sama. Dia mengurangi biaya proses perakitannya, mengurangi mengestimasi, dia juga ada biaya-biaya pendukung lainnya yang pada saat proses assembly. Kurang lebih kalau menurutnya buku editor, pada saat proses desain for manufacturing itu diawali dengan tadi propose desain abstrak yang ditawarkan. Terus kemudian setelah muncul proses desain tadi, desain awal atau basic design, itu kita estimasi produk biaya produknya dari segi manufaktur. Terus kemudian kita estimasi, setelah diestimasi, kemudian kita lakukan efisiensi. Pertama, lakukan efisiensi dari biaya komponen, efisiensi dari biaya perakitan, efisiensi dari biaya penunjang atau pendukungnya tadi. Dari biaya itu digabung, kemudian lanjut ke sini. Terus kemudian di sini ada pertimbangan untuk apakah pertimbangan menggunakan yang proses mana, pengurangan tadi itu hubungannya dengan desain for manufacturing assembling itu apa? Untuk keputusannya di sini. Consider the impact. Jadi lebih ke mempertimbangkan impact dari keputusan kita menggunakan DFMA tadi. Nah, setelah ada pertimbangan atau kita lakukan scoring, kita lakukan recompute manufacturing cost. Jadi kita gabung itu yang awalnya ada di sini, misalnya cost 12. Nah, secara recompute ternyata malah jadi 8. Malah menjadi lebih banyak cost-nya, lebih rendah cost-nya, itu bisa saja. Kemudian dari 12 ke 8 muncul lagi, apakah sudah cukup baik 8 itu? Jika 8 dirasa masih over budget, atau misalnya masih lebih dari rencana kita, target kita tuh harus 7, kita kembali ke awal. Kita lakukan estimasi lagi, lalu reduce lagi. Reduce lagi, baru muncul misalnya 7 atau 6. Oke, ambil, baru kita langsung terima acceptable design. Desainnya itu yang kita ambil. Karena pasti berbanding lurus ya. Kalau misalnya mau kualitasnya bagus sekali, berarti otomatis cost-nya juga tinggi. Gitu. Jadi seperti yang kalian lihat, proses manufaktur pada proses pembuatan ponsel, jadi iPhone itu kan dia menggunakan satu batang, kemudian dilakukan proses CNC dari awal sampai akhir. Nah, bisa dibayangkan dari biaya proses CNC-nya aja, dan untuk semua part itu waktunya lama, biayanya tinggi. Jadi wajar kalau harga produknya juga tinggi karena untuk menutupi biaya produksi. Berbanding yang lain, dia buat jadi part-part kecil yang diberikan ke vendor, dan itu bisa diproduksi secara massal dan lebih cepat dan lebih murah. Karena berbeda, cuman ada keuntungan, ada kerugiannya tadi. Cost-nya menurun, tetapi mungkin durability-nya jadi menurun juga. Oke. Terus selanjutnya, tadi pembahasan tentang estimasi biaya produksi. Estimasi biaya produksi seperti yang kita ketahui, untuk menghasilkan finishing good atau produk akhir dari satu produk yang akan dibuat, itu haruslah melalui yang namanya sistem manufacturing. Di mana sistem manufacturing ini untuk mengestimasi biaya produksi. Pertama dari equipment, mesin yang digunakan, information system, misalnya, atau tooling system, misalnya toolsnya menggunakan apa, pahatnya apa, dan lain-lain. Terus kemudian langsung ke raw material. Material dasarnya apa? IEC 1040 kah? Atau ST37 kah? Atau misalnya menggunakan standar Jepang, misalnya JIS 36 misalnya. Terus pada saat membuat, kemudian biayanya diestimasi juga ada biaya yang namanya biaya
jelas biaya pekerja. Biaya pekerja juga menjadi pertimbangan estimasi kenapa banyak produk yang dibuat di Thailand dan dibuat di Indonesia, karena biaya ini yang bisa ditekan. Produknya sama dari perusahaan Jepang, misalnya Toyota. Toyota sama membuat satu produk di Jepang dan di Indonesia. Ternyata harganya lebih mahal di Jepang. Kenapa? Harga bayar dari tenaga kerja di sana itu lebih tinggi. Terus kemudian selain tadi ada juga untuk estimasi biaya yang berhubungan dengan tadi desain for manufacturing dan assembly, itu kita harus komponen-komponen yang menjadi bahan habis pakai ya, yang berhubungan dengan purchase-nya. Misalnya kamu mau berhubungan dengan coolant, karena bubut pasti ada dengan coolant, atau misalnya ada minyak atau oli grease-nya, terus kemudian ada pelumas yang lain, itu yang harus kita keluarkan. Padahal itu hanya menunjang ke equipment-nya, tidak menunjang ke produknya langsung. Atau bahkan ada juga perusahaan yang setelah proses dia sudah mempersiapkan halo cek, suara saya kedengar nggak? Ada Pak Jas, Pak. Terdengar, Pak. Nah, ini yang ngechat di sini siapa ya? Gak ada namanya, Pak. Oke, kita lakukan aturan baru lah ya. Nanti di awal pertemuan saya cek namanya. Nanti kalau misalnya namanya tidak ada, saya kick. Terus kemudian pas perkuliahan mulai, saya close ya roomnya ya. Setuju ya? Oke, jadi dikunci kayak biasa ya Pak? Ya, Setuju, Pak. kayak semester lalu saya kunci. Kita mulai kunci aja mulai sekarang. Iya Pak. Baik Pak. Ini kalau lihat dari chatnya nggak bagus nih kata-katanya nih. Yang keluar karena jaringan terserah lah ya. Kita ikut aturan aja. Kalau yang pas pada saat udah dikunci nggak masuk lagi, dianggap nggak hadir ya, gitu aja. Terus kemudian mau disalahkan siapa? Silakan salahkan yang ini aja ya, yang ngechat ini nih ya. Oke, kemudian estimasi biaya produksi juga ada energi yang digunakan seperti bahan bakar untuk menggerakkan boiler, misalnya menggunakan kompresor, apakah misalnya menggunakan bahan bakar atau yang lainnya, itu juga menjadi biaya mengestimasi biaya produksi. Terus kemudian ada supplies yang lain atau misalnya bahan-bahan yang misalnya majun atau misalnya masker atau misalnya sarung tangan ya. Terus kemudian ada services, misalnya untuk maintenance dan lain-lain juga diperhatikan karena produk yang kita gunakan pasti akan mengalami depresiasi. Terus kemudian waste di sini tidak menghasilkan biaya, tapi proses dari penanggulangan sampahnya atau sisa pemotongannya itu juga tetap harus dibayar untuk biaya angkut atau biaya pemrosesan dan lain-lain. Kurang lebih ini ya estimasi biaya produksi. Di sini ada biaya komponen, ada biaya assembling, kemudian ada overhead. Overhead yang di sini yang dimaksud adalah yang tidak berhubungan langsung dengan produksi. Contohnya misalnya office boy, cleaning service, listrik, air, itu yang berhubungan dengan tidak berhubungan dengan langsung proses produksinya, pembuatan produk. Nah, di sini untuk overhead di sini ada supportnya itu lebih ke tadi material handling, quality assurance, quality control, purchasing, pengiriman, penerimaan, gudang, perawatan, itu masuk, bahkan tidak ada hubungannya ya dengan tadi. Terus kemudian ada juga yang indirect allocation. Ini tadi yang saya jelaskan seperti pemeliharaan gedung, terus ada security dan lain-lain.
Ini contoh estimasi biaya produksi untuk dari misalnya DFM. Ini sebetulnya lebih ke ekonomi teknik misalnya. Ini ada variable cost, fixed cost, ada total direct cost, ada total unit cost. Jadi untuk total unit cost dari keseluruhannya. Variable cost ditambah fixed cost ditambah overhead. Jadi. Oke. Nah, untuk desain for manufacturing dan assembling juga paham tentang bagaimana mengurangi biaya per komponennya. Nah, di sini memahami biaya komponen adalah batasan prosesnya. Apakah memang harus menggunakan proses itu atau tidak. Terus menggunakan biaya dari prosesnya. Untuk membuat lubang atau hole pada proses mesin blok mesin, itu bisa menggunakan drilling, bisa menggunakan CNC, juga bisa menggunakan milling. Nah, di situ bisa kita, betul Pak? Oke, lanjut. Yang kedua di sini ada desain ulang komponen untuk mengetahui untuk mengurangi langkah proses. Nah, di sini sebetulnya lebih ke desain ulangnya itu, kalau misalnya yang didesain ulang tadi bentuknya huruf L, menggunakan dua komponen, kemudian menggunakan dua proses misalnya. Nah, itu apabila bisa didesain ulang L-nya itu langsung menjadi satu produk, di blanking, dibuat, terus kemudian proses drillingnya bisa satu kali sekaligus. Itu langkah prosesnya bisa dikurangi. Terus yang ketiga, mengurangi proses produk yang sesuai dengan skala yang ekonomis, atau tadi apakah bisa diperkecil atau misalnya bisa ukurannya bisa disesuaikan, yang penting masih bisa digunakan sesuai fungsinya. Terus kemudian yang berikutnya komponen dan proses yang terstandar. Jadi walaupun tadi dikurangi, tetap komponen dan prosesnya harus sesuai standar yang diminta oleh vendornya. Terus menggunakan konsep komponen black box. Maksudnya black box itu suatu saat itu masih bisa untuk ditemukan kekurangannya atau misalnya bisa diperbaiki. Jadi tidak tertutup untuk satu proses dan seterusnya. Jadi bisa ya. Ya, maksudnya black box, kalau misalnya di pesawat kan ada black box, mau konsepnya mau mesinnya rusak, tetapi secara konsep komponennya tetap sesuai bentuknya. Jadi dapat diketahui jenis kerusakannya apa, akan diperbaiki lagi, terus kemudian langkah-langkah untuk continuous improvement-nya seperti apa. Nah, ini berikutnya di sini salah satu acuan untuk desain for assembling. Desain for assembling di sini sebagai contoh, pada saat membuat menggunakan asimetris, pada saat ada produk asimetris ini lebih baik menggunakan simetris, karena misalnya disimpan dalam satu box isinya banyak nih alatnya ini, terus kemudian kita ngambil satu, nah ada kemungkinan kita harusnya masuk ke titik yang sebelah sini, tetapi ternyata operator malah memasukkan sebelah sini, akhirnya salah, dia diputar lagi produknya baru dimasukin. Itu dianggap biayanya membutuhkan biaya yang tidak ekonomis. Nah, berbeda dengan produk yang simetris, itu mau di orientasi manapun dia akan bisa langsung masuk. Terus begitu juga dengan yang ini, slightly asimetris. Jadi ini bentuknya titiknya itu tidak sama atas dan bawah. Padahal pada saat pemasangan titiknya itu harus tetap di titik ini. Nah, itu jadi pada saat itu kita akan desain ulang, redesign itu menjadi bentuknya bawahnya seperti ini. Tujuannya apa? Karena di posisi bawah pada saat kita pasang lurus itu bisa langsung di titik itu. Langsung di titik, jadi tidak harus mengepas. Sama kita kalau pasang ban kan, karena bentuknya bulat ya, itu kan agak susah. Tapi karena kalau pada pasang ban kan ininya bautnya simetris ya, segi empatnya. Nah, sedangkan kalau yang di kasus ini titiknya tidak simetris. Terus kemudian yang berikutnya
ini akan mengalami jam atau macet ya. Dan ini tidak akan jam. Maksudnya adalah dikasih keterangan ini adalah untuk memastikan bahwa dia itu pada saat masuk dia akan kekunci bagian tengahnya. Jadi tidak geser. Contoh nih, jarak antara ini dengan jarak antara ini. Kalau misalnya dia tidak ada pembatas, itu akan kecenderungan akan yang kiri terlalu rapat, yang kanan terlalu renggang. Nah, itu maksudnya seperti itu. Tetapi dengan contoh fixture yang di tengah ini, itu akan menjadi penengah bahwa itu dikunci langsung di bagian tengahnya. Terus yang berikutnya ini akan wheel tangle atau dia akan berputar atau bergeser, mudah untuk bergeser. Kalau kalian pasang di ring pada baut itu biasanya ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya seperti ini, ada kunciannya. Nah, ini maksudnya dia akan lebih mudah untuk terkunci, tidak akan mudah untuk bergeser. Terus begitu juga pada saat pembuatan komponen, dihindarkan untuk barang yang pada saat assembly produknya malah sulit untuk dibuat. Makanya desain ulang bisa nggak kalau misalnya untuk menahan slippery atau tidak mudah licin atau tidak mudah tergelincir ya. Terus karena yang memasangnya adalah manusia, hindari untuk yang tajam, akan melukai atau akan merusak si pengguna ataupun merusak si produknya. Makanya lebih mudah jika kita menggunakan yang produk yang lebih fleksibel, yang mudah untuk dibuat, mudah untuk dipegang dan mudah untuk dipasang. Terus yang ini tadi contoh dari yang jamming adalah contoh pasalnya pada saat produk yang akan kita buat itu misalnya bentuknya ini. Terus kemudian ada komponen kedua yang kita pasang bentuknya panjang seperti ini. Nah, pada saat membuat ini pas pada saat dipasang itu ada kemungkinan dia ngejam atau tidak lurus. Bisa dilihat ini jarak di atas, kiri dan di kanan itu berbeda. Berbeda dengan yang desain ulang pada saat part mau disimpan di tengah, kita pasang sesuai tapi ada pembatas atau ada ukuran dari ujungnya. Ukuran dari ujungnya menggunakan fillet, terus kemudian agak panjang, di sininya agak panjang. Tujuannya apa? Untuk menyamakan. Pada saat kalau jam, dia langsung menyesuaikan lagi, langsung alignment seperti awal. Terus kemudian yang berikutnya ada masuknya sulit karena bentuknya itu lurus seperti ini. Nah, di sini bisa dilakukan dengan hole in work. Jadi bisa dilakukan pada saat masuk itu ada lubangnya di sini. Jadi pada saat masuk pada lubang dia langsung ke tengah gitu. Pas kita masuk secara cepat juga dia bisa langsung ke tengah, itu bisa langsung align atau langsung di tengah. Begitu juga dengan hole on pin atau hole on pin. Sini bisa lubangnya berupa lubang yang tadi tengah. Nah, ini bisa lubang di tengah ini yang kayak gini ya. Atau lubangnya tidak ada tapi bentuknya flat, di bagian sampingnya ada flatnya. Itu untuk mempermudah pada saat pemasangannya. Terus kemudian assembling yang lain adalah kesulitan untuk memasukkannya. Ada produk satu dengan produk komponen yang kedua, dia masuk, terus kemudian agak sulit karena bentuknya sangat rapat. Bisa lihat komponennya. Yang ini adalah produk A, yang ini produk yang B. Nah, ini agak sulit karena tajam. Makanya di sini dia ditambahkan dengan ada chamfer di bagian ujungnya atau chamfer atau fillet gitu ya. Itu untuk apa? Untuk mempermudah dia masuk ke dalam lubangnya. Begitu juga dengan cara memasukkan ada spring dalam satu komponen. Ternyata di sini ada kemungkinan masuk dia menjadi mudah ngegantung karena ini terlalu dalam. Ini bisa kita desain ulang gimana kalau caranya diperpendek, terus kemudian springnya juga disesuaikan. Jadi tidak melebihi gitu, jadi rata. Ini juga jadi satu pertimbangan. Sama yang seperti yang tadi. Ini posisinya masih terlalu pendek. Ini tidak cocok untuk assembly. Akan mengakibatkan
miring. Pasti akan miring. Nah, berbeda dengan yang tadi panjangnya disesuaikan, dikasihkan lubang, terus kemudian pasti pasang, dia akan pas ngeklop. Ya. Ini yang lebih bagus. Terus di sini ada selanjutnya adalah makin ke atas di sini makin menambahkan biayanya. Nah, contoh di sini menggunakan snap-fit di ujungnya. Jadi pada saat pemasangan ya tinggal skrup ya, itu biayanya murah dan pemasangannya lebih cepat. Yang berikutnya dia menggunakan skru misalnya atau menggunakan paku ya ini. Ini sepertinya dipaku. Dia cuma dipasang langsung selesai, terus kemudian di sini menggunakan pasak. Ini juga waktunya lebih panjang, biayanya juga lebih banyak. Nah, di sini ternyata malah lebih sulit lagi. Di sini pakai seperti pasak ya, dikunci, terus atasnya juga dikunci. Jadi biayanya lebih mahal dan biasanya lebih permanen. Ini pemilihan untuk yang apa? Joining ya, sama seperti yang waktu proses selection yang waktu pertemuan sebelumnya. Nah, berikutnya di sini ada pemilihan bentuk. Ada proses assembly-nya juga. Contoh dari ukuran sepanjang ini, misalnya mau digabung. Nah, proses digabungnya itu adalah di sini bisa dilihat bahwa pada saat ukurannya anggap ini satuannya mili atau senti misalnya. Ini handling time penaltinya menjadi lebih besar jika lebih kecil ternyata. Waktunya lebih kecil. Contoh di sini ternyata yang silindris membutuhkan waktu 2 kali lebih besar dibandingkan dengan kita handling atau memindahkan atau menggunakan assembling pada produk-produk non silinder. Makanya di sini diberikan tambahan pada saat silinder itu dia ada penggunaan atasnya atau misalnya ada slotnya, ditambahkan slotnya dan lain-lain. Itu untuk permudah karena silinder pemasangannya susah, terus kemudian patokannya lurus apa tidak jadi semakin sulit. Terus kemudian ada contoh dari produk yang akan diassembling, contohnya seperti ini. Ini dianggap menjadi assembling atau desain assembling yang cukup buruk ya dibandingkan dengan improve atau yang sudah diperbaiki yang lebih baik. Contoh di sini untuk ininya sulit untuk mengorientasi small chamber di chip itu menggunakan mechanical tooling. Karena apa? Di sini orientasinya sama. Ukuran di sini dan ke sini ini sama. Itu malah makin sulit. Makanya ditambah di sini penggunaan chamfer di bagian ujungnya ini non fungsional. Dia tidak ada fungsinya tapi itu untuk mempermudah assemblingnya. Untuk simplify orientation, dia lebih untuk mempermudah orientasinya. Oh, ternyata pada saat masang yang ada chamfernya, oke, itu yang masuk duluan. Nah, pada saat yang digambar satu ini tidak terlihat yang ada chamfer atau tidak. Kalau misalnya dari sisi yang satunya, dari sisi kiri kanan, hanya terlihat dari di potongan ininya aja. Terus yang sebelah kanan tadi sudah ya, ini straight, dia akan mudah tangle atau mudah bengkok ya pada saat pasang dia nggak bakal lurus. Kadang-kadang jadi lebih atas bawah gitu. Berbeda dengan tidak akan tangle di sini. Tangle-nya itu dia akan lepas langsung sesuai dengan ukuran pengunciannya. Yang ini tadi sudah jelaskan dari spring yang dipasang. Yang ke sini tadi karena dia orientasinya susah, makanya biasanya dipasang bentuknya flat di bagian sisi kiri dan kanannya. Ini untuk mempermudah orientasi pada saat memasukkan objek-objek yang lebih kecil. Ya. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Ada pertanyaan? Silakan.